tunaikanlah apa yang Allah amanahkan kepada kalian dan tegakkanlah tugas tersebut dengan baik. Tegakkanlah dengan sempurna tugas tersebut agar kalian mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى الباب السابع فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر. أورد رحمه الله حديث أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليهم ما حملوا أي أنهم حملوا العدل، فالله عز وجل أمرهم بالعدل والإنصاف بين الرعية، ولهذا سبحانه قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال بعض العلماء في كتب التفسير: الآية الأولى تتعلق بولاة الأمر، والثانية تتعلق بالرعية. فولاة الأمر مأمورون بالعدل، حملهم الله العدل في الرعية، والرعية حملهم الله السمع والطاعة. فولاة الأمر حملوا العدل، والرعية حملوا السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا معنى قوله: فإنما عليهم ما حملوا أي الولاة، وعليكم ما حملتم، فأنتم حملتم السمع والطاعة، فأدوا هذا الذي اؤتمنتم عليه وقوموا به وافيا وأدوه تاما حتى تجدوا ثوابه وأجره. وقد مر معنا حديث أبي أمامة الباهلي في هذا الباب، فهم حملوا العدل والرعية حملت السمع والطاعة، وإذا قام الرعية بما حملوا وجدوا ثواب ذلك يوم القيامة. وقد مر معنا حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا jannata rabbikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam bab tentang kewajiban rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, dan kita sampai pada hadis yang ke-7, yaitu hadis Abu Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata bahwasanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada penguasa-penguasa kami yang mereka menuntut dari kami hak mereka, wa yamna'una haqqana, sementara mereka tidak menunaikan hak kami. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Fa'arada anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi, berpaling dari yang bertanya. Kemudian penanya bertanya untuk kedua kalinya, bertanya lagi untuk kedua kalinya atau untuk ketiga kalinya. Maka Rasulullah SAW akhirnya menjawab, "Isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum."
Kata Nabi SAW, dengarlah dan taatlah. Ya, artinya kalau ada pemerintah yang hanya menuntut haknya sementara hak rakyat tidak ditunaikan, kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Sungguhnya mereka berkewajiban atas tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, dan wajib bagi kalian untuk menunaikan tanggung jawab yang ditugaskan oleh Allah kepada kalian. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, alaihi ma hummilu, ya, tugas mereka adalah apa yang mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka diwajibkan oleh Allah untuk bersikap adil terhadap rakyatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada penguasa di antara kalian. Ayat yang sebelumnya, sebelum perintah kita untuk taat kepada pemerintah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemerintah untuk menunaikan keadilan dan amanah kepada pemiliknya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Sebagian ulama dalam buku-buku tafsir menyatakan ayat yang pertama, yaitu perintah untuk menunaikan amanah, itu berkaitan dengan penguasa, dan ayat yang berikutnya perintah untuk taat kepada penguasa adalah ayat yang berkaitan dengan rakyat. Oleh karenanya para penguasa diperintahkan untuk bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala membebankan mereka, menugaskan mereka untuk bersikap adil kepada rakyat. Adapun rakyat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan oleh Allah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Maka para penguasa dibebankan untuk bersikap adil, dan rakyat dibebankan untuk dengar dan taat kepada para penguasa. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma 'alaihi ma hummilu. Sungguhnya apa yang wajib bagi mereka adalah menunaikan apa yang mereka ditugaskan, yaitu para pemerintah, untuk menunaikan keadilan. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan wajib bagi kalian untuk menunaikan apa yang kalian ditugaskan. Yang kalian ditugaskan dibebankan oleh Allah untuk mendengar dan taat. Oleh karenanya, tunaikanlah apa yang Allah amanahkan kepada kalian, dan tegakkanlah tugas tersebut dengan baik. Tegakkanlah dengan sempurna tugas tersebut, agar kalian mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lalu bersama kita hadis dari Abu Humamah Al-Bahili dalam bab ini, ya, di mana para pemerintah dibebankan untuk bersikap adil dan rakyat dibebankan untuk dengar dan taat. Oleh karenanya jika rakyat mengerjakan apa yang dibebankan oleh Allah kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pada hari kiamat kelak. Ya, bahkan dalam hadis Abu Humamah di mana dikatakan tadkhulu jannata rabbikum, di antara ganjaran tersebut kalian akan masuk surga Rabb kalian. Wa qawluhu fi hadzal hadits yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Al-murad bih ay yatlubuna minna an nu'addi huquqahum kamilah. يطلبون من الرعية أن يؤدوا حقوق ولاة الأمر كاملة. وقوله ويمنعون حقنا أي لا يعطون إياه. فسألوا ماذا نصنع إذا ابتلينا بولاة هذه صفتهم، أي شيء نصنع؟ يطلبون الحق الذي لهم ولا يؤدون الحق الذي عليهم، فماذا نصنع؟ قال أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل كأنه كره مسألته ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يفتح بابا في هذا. فلما أعاد في الرابعة أو الثالثة أي عاد عليه هذا السؤال مرتين أو ثلاث أو أربع، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي مر معنا. Perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lafal hadis di mana penanya mengeluhkan tentang kondisi pemerintah, di mana penanya berkata, bagaimana jika ada pemerintah penguasa di antara kita, yas'aluna haqqahum, yang mereka minta kepada kami agar kami menunaikan hak mereka, yaitu hak-hak di mana penguasa menuntut, ya, rakyat untuk menunaikan hak-hak pemerintah secara sempurna, ya. Sebaliknya wa yamna'una haqqana, sebaliknya pemerintah penguasa tidak mau menunaikan hak rakyat, ya. Jika kami mendapati penguasa seperti ini yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan hak rakyat, maka apa yang harus kami lakukan jika kami diuji, ya, mendapatkan musibah dari model pemerintah yang seperti ini, yang sifat-sifatnya seperti ini, ya.
Maka disebutkan dalam hadis tadi, Nabi SAW a'rada anhu. Nabi SAW berpaling dari penanya ini. Seakan-akan Nabi SAW tidak suka kalau ada pertanyaan seperti ini. Rasulullah SAW tidak ingin membuka bab, ya, pintu-pintu seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Akan tapi tatkala sang penanya mengulang lagi pertanyaannya kedua atau ketiga kalinya, baru Nabi SAW dengan menjawab dengan jawaban yang tadi telah kita jelaskan, bahwasanya kewajiban mereka adalah menunaikan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Adapun kalian, tugas kalian adalah mendengar dan taat, dan kalian ditugaskan menunaikan kewajiban tersebut.